Jadi jelasnya di situ dikatakan tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di muka bumi ini dan tidak pula itu menimpa dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum kita semuanya ini diciptakan. Dalam satu riwayat itu saya membaca 50.000 tahun, bukan 50 tahun. 50.000 tahun sebelum kita ini diciptakan sudah terkonsep semuanya ini. Apa Pak yang tertulis itu? Barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah PPLG, berikut pasukannya. Saya bilang pasukan aja nih, itu lebih seru kan. Senior saya Ustadz Ridwan Abu Bakar, yaitu senior saya di Resimen Mahasiswa, senior saya di HMI, senior saya di fakultas, cuman saya nggak jadi dosen, itu saja. Para sepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Haji Wartono, Sohibul Bait, berikut Ibu, serta penjenengan semua yang hadir di majelis yang penuh berkah ini. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di kesempatan dan di tempat yang sangat baik ini selain ungkapan syukur kehadiran Allah, karena sampai hari ini kita semuanya masih diberi umur panjang. Mudah-mudahan umur kita di hari ini penuh berkah. Yang paling utama, hidup itu penuh berkah. Apa sih berkah itu? Nilai kebaikan, nilai lebih. Makanya Pak Wartono ini menyiapkan berkah untuk penjenengan, biar kalau pulang bisa dibawa. Ini berkah. Nah ya itu kan karena lebih. Kalau nggak lebih nggak disuruh bawa pulang kan gitu. Makna berkah itu sesuatu yang mempunyai nilai lebih, itu berkah. Kita bersyukur sampai hari ini masih dianugerahi sehat. Sehat itu mahal, sakit jauh lebih mahal. Maka mari kita jadikan diri kita ini orang-orang yang sehat. Untuk menjadikan diri kita ini sehat, sederhana para bapak dan ibu, selalu bersyukur atas segala nikmatnya, selalu bersabar atas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Untuk bisa meraih ketenangan hidup itu bukan materi yang berlimpah, karena ternyata sekarang artis itu hartanya berlimpah. Mereka juga kebingungan. Akhirnya mereka lari ke narkoba. Yang dicari itu ketenangan. Orang-orang yang punya popularitas di Jepang, di Korea, ujung-ujungnya menempuh satu jalan yang disebut yaitu bunuh diri. Makanya kalau kita tahu gimana caranya itu, hidup ini dijalani penuh syukur. Dikatakan kita ini bersyukur, satu, kalau kita tidak kecewa dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita masing-masing.
Saya ulangi lagi. Dikatakan kita ini bersyukur yaitu ketika kita tidak kecewa dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Karena semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tidak bisa kita ini menghindar. Monggo dibuka Al-Qur'annya, surat 57. Surat 57 ayat nomor 22 dan 23. Di surat ini Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sudah ketemu semuanya? Dah. Terjemahnya itu begini, tidak ada satu bencana pun, kalau saya mengartikan mungkin bukan bencana, tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di muka bumi ini. Dan tidak pula itu menimpa dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Percaya? Tapi kok sering kecewa loh? Pernah kecewa enggak, Bu? Bu? Ya, pernah kecewa? Oh, bukan pernah tapi sering. Kenapa kok sering kecewa? Apa yang dikecewakan? Mungkin kecewa aku kok di bojo kayak ini ya. Serius ini. Ada yang kecewa aku di bojo gak ganteng, medit, ngamuan bisa. Ada Mas Agus? Mboten. Di sini nggak ada ya. Jadi jelasnya di situ dikatakan tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di muka bumi ini dan tidak pula itu menimpa dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jauh sebelum kita semuanya ini diciptakan. Dalam satu riwayat itu saya baca 50.000 tahun, bukan 50 tahun. 50.000 tahun sebelum kita ini diciptakan sudah terkonsep semuanya ini. Apa Pak yang tertulis itu? Ketika kita masih berada di alam roh, itu. Usia kandungan 120 hari, saya tidak mengatakan 4 bulan. Karena proses penciptaan manusia itu kan 3 tahap. Periode nutfah 40 hari, periode alaqah juga 40 hari, periode mudghah juga 40 hari. Siapa yang berani mengatakan ini 4 bulan? Itu 120 hari. Pada waktu itu Allah perintahkan kepada malaikat, tulis atas orang ini 4 perkara. Apa ya Rob? Tulis pertama rizkinya. Rizki itu tidak harus berupa materi. Orang selalu mengkaitkan rizki itu selalu identik dengan materi, harta, kekayaan. Bisa melihat itu rizki bukan? Halo? Bisa melihat itu rizki? Rizki. Bisa berjalan itu rizki bukan? Tangan bisa digerakkan, ini rizki. Dan kalau dihitung-hitung rizkinya itu, monggo dibuka lagi surat Ibrahim ayat 34. Tadi sudah saya baca di dalam muqaddimah. Surat Ibrahim, surat nomor berapa? Berapa Bu? 14 ya. Ayatnya 34. Bunyinya begini, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha
innal insana ladzalumun apa? Kafar. Dan kami telah mendatangkan atas kalian dari setiap apa yang kamu minta. Yang kita minta kepada Allah itu Masya Allah banyak banget. Sudah dikasih ini, minta ini lagi. Sudah dikasih itu, minta itu lagi. Sudah banyak yang diberikan oleh Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallah. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, jadi nikmat Allah itu ada nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat berkeluarga, nikmat punya anak, nikmat punya cucu. Enggak semua orang loh Pak, kadang-kadang belum punya cucu sudah disuruh balik. Ada yang kadang-kadang sampai punya buyut, ada yang sampai punya cangga. Siapa yang punya cangga di sini? Yang sampai punya cangga, yang punya buyut saja menurut saya pinten buyutnya jenengan. Pitu, buyutnya jenengan pitu, tapi jenengan dereng buyutan. Serius itu. Buyutan itu apa toh? Ini buyut. Masya Allah. Loh, bersyukur loh beliau sampai punya 7. Saya sendiri itu nggak yakin. Apa aku kok iki sok? Kan cucu saya baru umur 2 tahun lebih. Kalau harus punya buyut, berarti apalagi cucu saya laki, dan saya rotok suwi biasanya itu. Tapi optimis sajalah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu diri pun yang tahu apa yang dikerjakan besok. Terus apalagi nikmat itu banyak. Bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, nikmat bukan ini? Nikmat. Saya setuju nih. Enten tiang sehat tapi gak iso ngaji. Duh, ya apa kok getun nek wis mati pengen ngaji. Niku lek biyen hobi ngaji. Lah nek biyen gak hobi ngaji pripun? Di ngajeni ndak boleh. Dia diberi umur panjang, dipanggil untuk sholat, gak mau sholat. Kalau mati, ayo disolati ngono lah, bertentangan dengan Al-Quran itu. Al-Quran surat ke-9 ayat 84 itu kan mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Larangan Allah kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat terjadi kematian. Siapa yang mati? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu yang mati. Orang munafik itu ya Islam, cuma dia nggak mau sholat. Kalau sholat itu ada pamrihnya, waktu kampanye sholat gitu. Enggak lewes dadi. Sekarang musim orang-orang munafik itu. Wah, lagi kampanye ngono majelis taklim di sing ora diparani. Nggih. Teng PP legi sami to. Tiba-tiba padha ae. Begitu nanti sudah mati, dia baru berteriak itu. Apalagi sudah dilemparkan ke neraka jahanam, berteriak Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini supaya kami bisa mengerjakan hal-hal yang tidak seperti yang pernah kita kerjakan dulu. Jawaban Allah begini, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah aku datang panjangkan umurmu? Kan sing wis do umur ngene kudu ndang sadar.
Usia berapa jenengan? Pak Dalang 50 ya. Kalau pakai belangkon itu berarti Pak Dalang ya. Mboten. Dalang apa? Hadirin, ngapunten intermezzo itu. Jadi usia 50 itu usia yang sudah lebih 10 tahun. Harusnya kita banyak berpikir. Berpikir untuk apa? Berpikir untuk persiapan masa yang akan datang. Pak Dwi Agus pinten usianya? 38. Alhamdulillah. Kori emang umur biru ini? 18. 19. Sudah punya pacar? Yang namanya kokam itu nggak boleh pacaran. Itu. Pacaran setelah menikah. Nanti menikah usia 40 aja ya. Yang dirahmati Allah. Kembali lagi hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah. Apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, Masya Allah nggak terhitung Pak. Kita minta ini sudah dikasih, minta lagi itu, sudah dikasih, minta ini. Makanya jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sehat aja, tolong dihitung itu. Kita ini nggak sadar kalau kita ini kaya raya itu. Orang kalau sudah sakit, sakitnya itu ngapunten nih, kalau udah kena kanker, aduh, duit piro entek. Saya itu ngopeni orang kena kanker itu cukup lama, 2009 sampai 2016. Akhirnya ya diambil juga. Siapa? Putri saya sendiri. Kadang-kadang saya tidak ngomong sama istri saya, harus mengeluarkan biaya berapa untuk rumah sakit. Minggu ini masuk rumah sakit, kena berapa? Sudah nggak usah tahu. Kalau istri tahu, itu puyeng lagi dia. Biar saya yang nanggung begitu. Makanya orang laki itu harus qawwamuna 'alan nisa, harus tough, harus kuat. Nggak boleh banyak suloh. Makanya kunci sehat itu pandai bersyukur. Dikatakan kita bersyukur, kalau tidak, kita ini tidak kecewa dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini pertama. Yang kedua, kita tidak gampang mengeluh atas apapun yang kita hadapi. Tidak gampang mengeluh. Pernah mengeluh tidak? Nama? Bendinten mengeluh nggih. Ongkep mengeluh. Ayo, siapa sing mengeluh ini? Karena kondisinya panas seperti ini. Alhamdulillah ono sing ngaku. Barokah. Nyatane ngoten, Ci. Mau apa lagi kita ini? Itulah yang dikatakan bersyukur. Padahal penjenengan kalau kecewa itu mesti imun tubuh itu langsung turun. Ini saya ngasih resep aja supaya kita ini punya daya imunitas tubuh selalu naik. Kuncinya pertama, jangan gampang kecewa. Yang kedua, jangan banyak mengeluh. Kecewa, gampang kecewa, suka mengeluh, ini penyakit rohani. Betul? Yang akhirnya begitu kita mengeluh, yang kena pertama itu ini loh, lambung. Yang kena sakit lambung itu berarti dia pernah kecewa dalam hidupnya itu. Bapak dan Ibu, saya ditanya oleh seorang perempuan, dia ini janda itu. Tepak, tepak doa ngono. Suaminya dulu angkatan udara.
Begitu meninggal, suaminya berapa tahun kenal sama temannya sekolah dulu. Dia ini kan masih status menerima pensiun, tapi menikah. Tanya kepada saya, gimana hukumnya Ustaz? Dolim sampean ini. Kalau mau menikah lagi, lepaskan pensiun ini, biar dia yang ngurus. Berapa tahun lagi ngubungi saya, Ustaz, suami saya ternyata mengkhianati janjinya. Ya kabeh wis entek, ya ditinggal. Sampai sekarang ya saya ini patah hati Ustaz. Itu cara Allah untuk menghindarkan penjenengan dari orang-orang yang tidak baik. Paham nopo betul? Jadi ada patah hati, otomatis pisah loh. Itu cara Allah menghindarkan kita dari orang yang tidak cocok dan tidak baik untuk penjenengan. Tapi dulu janjinya seperti itu. Orang itu kalau masih belum punya, rencananya macem-macem. Betul? Belum punya HP, kurung dewa HP, nabung. Nanti kalau saya punya gini, begitu punya geledak. Betul? Belum punya istri, boys, keren. Belum punya anak, rencananya seperti itu. Begitu punya, kapan mendidik istrinya? Sudah punya anak, kapan mendidik anaknya? Banyak hal hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah yang sering kita abaikan di dalam hidup ini. Makanya orang yang suka kecewa, sering kecewa, suka mengeluh, siap-siap yang kena itu ininya. Kalau sudah lambung kena pertama, maka berikutnya adalah jantung juga bermasalah, paru-paru sering sesek, mau berobat ke rumah sakit takut untuk di COVID-kan. Apa nih gak wedi tok isine itu. Di karantina takut. Isinya takut, tambah gak karu-karuan hidup itu. Makanya sudahlah, gak usah mengeluh, hadapi saja. Kalau memang harus mati, berarti takdirnya itu sampai di situ. Dan COVID adalah salah satu cara Allah mencabut nyawa orang ini. Pepatah bahasa Arab, ini bukan hadis, ini pepatah bahasa Arab mengatakan, ucapan ahlul hikmah yang berbunyi begini, al-mautu wahid, kematian itu satu, wasababuhu katsir, sebabnya saja yang banyak. Orang ini mati, sebabnya apa? Dibunuh. Orang ini mati, sebabnya apa? Accident atau kecelakaan. Orang ini mati, sebabnya apa? Kelilipan pasir sak damter. Serius loh, leres Pak Ki. Terus apa lagi? Sebabnya dia tenggelam. Sebabnya apa? Kecelakaan pesawat. Gak bisa Pak menghindar. Kalau belum waktunya, orang itu mau naik pesawat, ternyata apa? Hasil swabnya belum keluar, terpaksa ditunda. Awalnya dia emosi, tapi begitu tahu pesawatnya jatuh dan meninggal semuanya, langsung dia Allah, bersyukur gak karu-karuan. Tapi sholat yo males. Terus habis itu apa? Ngaji yo males, dituturi angel. Ini tipologi orang yang angel temen. Bener Cak Basman itu. Dari Cak Basman itu angel temen tuturanmu. Yang dirahmati Allah. Makanya bersyukur. Begitu penjenengan tidak banyak mengeluh, selesai masalah itu. Sudahlah, hadapi. Dan kita harus berpikir, yang mengalami masalah dalam hidup itu bukan cuma kita.
Masih banyak orang yang mengalami bahkan lebih parah dibandingkan kita. Oh, kalau bisa membandingkan seperti itu, nggak ada kita mengeluh, nggak ada kita ini kecewa dengan apa yang terjadi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat 57 ayat 22 tadi sama 23. Tidak ada satu bencana pun, tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Hal itu adalah mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallah yasir. Ini tujuannya para bapak dan ibu, likaila taksau ala ma fatakum, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang lepas dari kamu. Karena hidup itu kalau ada yang datang pasti ada yang pergi. Nggih, terus membaten iki. Nggak mungkin datang terus itu. Nah, gantosan. Makanya gini, para bapak dan ibu, kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, kita itu harus menyeting. Yang disetting apa? Mindset kita. Saya buat contoh saja. Ini air apa ini, Pak? Air putih. Nah, harganya berapa satu gelas? 50.000, 5.000, mboten sampai. Berapa Mas? 1.000. Kalau saya mau mengganti isinya gelas ini dengan sesuatu yang lebih mahal, taruhlah madu. Gitu. Apa yang saya lakukan? Diminum? Mboten. Wong kula gak ngelak. Saya buang ini, saya tuangkan di tempat lain, terus saya ganti. Maknanya apa para bapak dan ibu hadirin? Ini filosofi hidup loh ya ini. Kelihatan sederhana, kita ini kan sering kecewa. Makanya sekarang ini banyak orang yang kena asam lambung. Kalau sudah kena asam lambung pasti jadi limbung. Limbungnya apa? Kita itu harus ingat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-batnu asludda, perut besar itu adalah sumbernya penyakit. Ini loh, sumber penyakit ini. Ternyata seorang profesor dari Jepang itu membuat satu penelitian. Penelitiannya begini, orang kena emah itu tidak melulu karena dia itu salah makan. Ternyata mah ini kita salah dalam memanage pola pikir. Kalau orang sudah salah pola pikirnya itu, ini yang masalah itu. Kalau ini sudah masalah, naik ke jantung, naik ke paru-paru, ginjal bermasalah, akhirnya semuanya kena. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, mogolah kita berbenah itu. Jadi kan yang pertama ditulis apa tadi? Ketika usia kandungan 120 hari, rizkinya. Yang kedua diperintahkan untuk menulis malaikat itu ajalnya. Berarti masing-masing orang itu sudah tertulis belum ajalnya itu? Sudah. Nah kalau ajal itu sudah tertulis berarti pasti atau enggak? Pasti. Nah, untuk sesuatu yang belum pasti kita seringkali serius luar biasa. Contohnya apa? Contohnya kita ini mau melakukan bisnis. Wah, karena dengar keuntungan sekian berangkat, sampai sana ternyata batal semuanya. Belum pasti. Kita dagang. Berdagang itu yang sering saya ketahui begini, para bapak dan ibu. Kalau pagi hari Ahad, biasanya saya suka itu ngisi pengajian di Tropodo, kalau enggak di Al Firdaus gitu.
atau di Rewin atau di Surabaya. Sebelum subuh saya berangkat. Di saat saya berangkat bareng dengan pedagang-pedagang tempe. Daerah Candi kan ada pengrajin tempe. Daerah mana? Sepandi. Bualapan, Pak. Nggak peduli dingin, nggak peduli gerimis, nggak peduli hujan, berangkat mereka. Padahal dalam pikiran saya, apa sudah pasti mereka ini bakal dapat untung? Belum pasti toh, tapi mereka berani loh. Mati itu pasti enggak? Pasti. Sudah siap-siap? Sudah siap-siap? Insya Allah sampun apa insya Allah dereng? Loh insya Allah wong Jawa ini dipertanyakan. Tanya sama Pak Ketua Ranting ini. Engko ngandani kancane Pak Ketua Ranting ini. Engko enek pengajian yang di dalamnya apa warto? Gitu. Jawabannya apa? Insya Allah. Dicari, nggak kebetuk, nggak ketemu. Tahu-tahu ketemunya di warkop. Halo? Di sini banyak warkop enggak? Yes. Kalau ngaji belum 1 jam, megai duduknya itu. Belum 1 jam loh saya ceramah ini. Coba kalau di warkop berapa jam? Berapa jam? Sewengi. Kok semerap? Apa pengalaman? Untuk gue dengan warkop. Subhanallah. Ternyata kalau di warkop berjam-jam itu kok gak umek ya. Ceramah agak lama sedikit muncul kertas dari belakang. Mohon maaf Ustaz, jangan panjang-panjang. Panjenengan kok podo tok ayo Mbak awak dhewe. Realitanya itu seperti itu Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau saya lihat, kenapa kok bisa seperti ini? Untuk mati itu pasti, tapi kita ini seringkali abai untuk mempersiapkan bekalnya. Enak kalau duduk di sini itu bisa mengambil ilmu. Orang ngetan ngulon. Ke sana kemana? Ngetan. Mereka kemudian ngulon. Napa sing digoleki? Ya dindek takoni, sampean golek opo kon ngoten. Loh pertanyaannya itu. Lha sampean ngalor ngidul ngetan ngulon ku golek opo? Nah, ngukur dalan. Opo wis pasti. Tapi mereka mau loh Pak berpanas-panas seperti itu. Loh untuk yang mati itu pasti. Ternyata kita ini nggak mau prepare. Boleh ditakoni pun siap mati, dereng. Apa tok maneng diundang maneng setahun kas. Wong kula niku lek ngaji nang ngene PP legi setahun sepisan. Iku ae durung nyindir gak enak. Begitu tanya lagi pun siap, dereng. Terus kapan siapnya? Padahal pepatah bahasa Arab mengatakan begini, man, siapa saja arafa yang mengetahui bu'das safari, jauhnya satu perjalanan, ista'adda, maka dia itu pasti akan bersiap-siap. Loh perjalanan nang Malang arep Bali itu persiapan. Mobilnya dilihat, bannya ini seperti apa kondisinya, anginnya itu mencukupi atau enggak. Terus dilihat yang namanya BBM-nya cukup apa enggak. Apalagi yang disiapkan itu air untuk wipernya itu cukup enggak. Apalagi banyak hal yang disiapkan Pak. Kalau harus bermalam, apakah saya hanya pakai baju ini saja atau bawa lagi persiapan yang lainnya? Padahal untuk pergi ke Malang begitu saja kita prepare-nya luar biasa. Arep mati kok orang prepare, bonek kok. Bonek niku napa?
Bondo nekat. Lu lek nonton bal-balan iso bonek. Mati kok bonek. Ajur. Makanya di dalam surat Fatir ayat 36 tadi itu kan teriakannya orang-orang kafir yang waktu di dunianya kafir, lawannya syukur itu kan kufur. Wahum yastarihuna, mereka berteriak di ayat 37 itu. Rabbana akhrijna, Tuhan keluarkanlah kami dari neraka ini. Ditanya oleh Allah, kamu minta dikeluarkan untuk apa? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya kami bisa mengerjakan apa-apa yang dulu belum sempat kami kerjakan. Makanya pertanyaan Allah begini dijelaskan, bukankah telah aku panjangkan umurmu untuk bisa berpikir? Ditegur kita sama Allah ini, iki wong gak iso mikir iki, akhirnya tak kurangi nikmati cekak melete. Bahasanya jenengan ini tentu ini asli ini jenengan Ngawi. Orang sombong bahasanya tiang Ngawi no. Mekiti. Melete ini bahasanya tiang budi. Banyuwangi. Melete nggih. Nggih. Boloplek padha Banyuwangi nih. Serius ini. Masya Allah, lek dikei sehat terus melete wong iki. Makanya dikasih sakit supaya segera sadar, ya Allah, kalau kakinya masih sehat, nggak pernah datang ke masjid. Begitu sakit dia, nanti kalau saya sehat, saya tak ke masjid. Begitu sehat, hilang dalane, warkop ae. Padahal untuk malam hari itu tahajud kok susah banget. Padahal tahajud itu loh nggak sampai 2 jam. Tapi kok berat, 11 rakaat sampai 2 jam nama mboten. Mboten komaning sing diwaca surat kul-kulan tok. Sebentar lap selesai. Kecuali kalau kita ini bacanya yang panjang-panjang 2 rakaat, dapat duduk, zikir, menyadari muhasabah akan diri kita. Kita sebentar lagi mau meninggalkan dunia ini, jasadnya mati, ruhnya dimintai pertanggungjawaban. Makanya manusia itu makhluk yang diciptakan Allah dalam 2 unsur. Satu unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Kita lebih fokus kepada unsur jasmani. Buktine nopo? Kait mangan deletok ae. Kait mau mangan duku ae, gak leren-leren. Sampai sing jenenge gedang sak cengkek ludes. Mangkane golek longgo pas mburi ben ora ketok. Cocok tok. Serius saya ngomong ini. Ngoten niku lho. Hadirin yang saya hormati, tidak apa-apa. Untuk jasmani supaya sehat pagi-pagi setelah subuh, padahal pengajian gorong bubar, wis metu sambil izin, tahu-tahu WA, mohon maaf Ustaz, saya lagi mau goes. Padahal pengajian ini 1/4 jam kasih lo kayak mari. Itu sudah nggak siap dia, lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Mbok mari ngaji tutup nobar ngono sepeda ono. Betul? Kita ini butuh keseimbangan. Kalau jasmani butuh pisang, butuh kedelai, butuh apa lagi? Kerupuk, anggur, apa lagi Bu? Jeruk. Subhanallah, salah apa Wartono kok ya nyiapno sembarang ditokno. Rohani itu juga butuhnya itu santapan rohani. Bangsa Indonesia itu harus sadar diri.
katanya W.R. Supratman di dalam tulisannya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dibangun pertama apa? Jiwa. Jiwa belum selesai dibangun kok ambek kecapan tok ayo. Terus oleh opo kira-kira? Oleh waretok nggih. Hanya hadirin yang saya hormati, sudah ditulis ajal. Kalau ajal itu pasti, kenapa kita tidak prepare? Kenapa tidak persiapan? Selanjutnya apa yang ditulis itu? Malaikat disuruh tulis. Tulis syakiyun wasaidun, celaka dan bahagianya. Celaka disebut dulu karena apa? Supaya kita siap kalau ada hal yang nggak enak dalam hidup itu. Makanya kalau saya mendoakan ada pengantin pasangan baru, apakah Anda siap untuk menerima segala kekurangan calon pasangan Anda? Nah itu, di samping kelebihannya, karena kalau dia nuntut kelebihannya aja sementara kekurangannya tidak siap menerima, kecewa kita. Kalau sudah kecewa, yang kena apa tadi? Lambung. Nah, gitu. Ini ngaji kesehatan juga loh ini. Bisa. Terus kalau saya kecewa, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa saya ini kok masih suka kecewa? Saya belum bisa menerima kodok dan kodarmu ya Rob. Makanya mengimani takdir itu diletakkan poin berapa dari rukun iman itu? Terakhir. Jadi iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir. Terakhir mengimani takdir. Kalau ditakdirkan baik, enak. Mana ada kehidupan di dunia ini yang enak terus gitu. Selama hidup di dunia tidak ada yang abadi. Kalau kita sedih, tidak ada kesedihan yang abadi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Konsep ini biasanya surat Al-Insyirah seringkali saya berikan jadikan bahan motivasi untuk mereka-mereka yang akan pensiun. Loh, bener Pak, kapan hari itu lebih dari 300 orang di salah satu perusahaan daerah kota Surabaya itu mau dipensiun. Memang sudah waktunya pensiun, memasuki usia itu. Saya tanya satu-satu, Bapak sekarang ini side jobnya apa di samping bekerja di sini? Setahun sebelum pensiun itu kan ada MPP. Apa Mas Agus? MPP itu apa Mas Buya? Masa persiapan pensiun, harus dipersiapkan mentalnya itu. Ternyata saya tanya, begitu jawab, wah Ustaz, sekarang saya jualan beras. Kalau penjenengan bekerja di sini sambil jualan beras, berapa omsetnya itu? Dalam sebulan, oh sekian puluh ton. Karena penjenengan terbelah menjadi dua. Nanti fokus ke sini nggak boleh cuman seperti itu, harus 2-3 kali lipat lebih banyak. Terus saya tanya lagi, kalau Bapak apa? Saya biasa ini Pak, ngingu jago. Tinggu apa? Cuman saya itu hobi aja, nggak untuk diadu toh. Oh mboten Pak Ustaz. Ya wes, tidak apa-apa. Panjenengan harus bisa menemukan kiat-kiat yang lebih hebat lagi. Ternyata begitu saya diundang lagi, beliau-beliau ini sudah pada pensiun. Saya itu disalami, mana hafal saya sekian ratus orang. Alhamdulillah Pak Ustadz, matur nuwun motivasinya. Sekarang omset kami sekian lebih banyak keuntungan saya dibandingkan gaji yang saya terima dulu dari perusahaan ini. Kenapa? Fa'idha faraghta fansab. Kalau kamu selesai dari urusan yang satu, cepat pindah ke urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu. Kok bukan wa ilallah? Disebut wa ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, karena hidup itu sudah diatur. Tuhan menyebut dirinya dengan kata Rabb karena Allah ingin menunjukkan kepada kita, aku adalah yang maha mengatur.
nggak usah mencoba untuk ngatur-ngatur aku. Kalau hidup itu sudah tak tentukan, aturan-aturanku itu ada di dalam Al-Quran. Jangan coba-coba untuk merekayasa, menjauhkan orang itu dari Al-Quran. Coba sekarang kita ini mulai dijauhkan dari agama, mau ngaji pun dibatasi. Sadar enggak kita ini? Ini gerakan-gerakan di sini seperti ini harus kita ketahui. Yang endingnya orang itu jadi jarang ngaji, masuk pikiran-pikiran lain itu. Apalagi ada kata agama itu mau dihilangkan. Untungnya pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengetahui, langsung dikritik habis itu. Mendiknasnya itu, Menteri Pendidikan Nasionalnya itu dikritik. Yang kritik siapa? Orang Muhammadiyah. Kalau tidak dikritik, hilang loh kata agama itu, diganti dengan apa? Itu kebudayaan, Pak. Agama ini mengatur budaya. Contoh, budayanya orang Arab. Kalau ada perempuan yang menstruasi, disuruh pergi. Nanti kalau sudah suci, suruh balik lagi. Budayanya orang Arab, laki-laki, kalau nggak seneng sama perempuan, dicerai. Begitu masa idahnya mau habis, dirujuk. Itu bisa terjadi berpuluh kali, sehingga perempuan tidak punya hak pilih. Maka begitu Islam datang, diatur semuanya. At-talaqu marratani. Talak yang boleh dirujuk, cerai yang boleh dirujuk itu cuma 2 kali. Kalau talak sampai ketiga kalinya, nggak bisa dirujuk sebelum si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki walaupun masih punya istri, boleh nikah lagi enggak? Tutu aku lho sing ngomong. Aku mek takon tok. Cocok tok. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati. Ini agama loh, bukan saya merekayasa, enggak. Dan itu realita. Sekarang agama mau dihilangkan, Pak. Makanya kacau, mereka nggak paham agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 unsur kata, a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu kacau. Orang tidak beragama berarti hidupnya pasti akan, karena agama mulai disingkir-singkirkan, ujung-ujungnya kacau enggak? Kacau. Nggak hanya beragama itu, katanya Prof. Dr. Muhammad Natsir, ketika orang Islam itu dalam beragama hanya disibukkan dengan ritual keagamaan, maka didanai itu, disuplai dana. Jarno cek sibuk karo kegiatan agama, khilafiyah tok sing dibahas iku. Ustadz gak pelihara jenggot ae langsung dikritik, ditakoni ngene, Ustaz, bagaimana dengan sunnah Rasul? Hukumnya pelihara jenggot itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu baik enggak? Baik. Kenapa Ustaz tidak pelihara jenggot? Gini melayu deh itu. Tak melayu tak gipeng hari ini. Sunnah itu banyak, jangan cuma itu tok. Jadi beragama kalau urusannya hanya ritual peribadatan, didanai, dipelihara, Pak. Begitu beragama mulai ngurusi ekonomi, halo, itu mulai dimata-matai. Makanya ranting PP Legi, ini Pak Ketua, itu harus bisa memberdayakan. Loh, berapa anggotanya? Ngetes ketua ranting ditakoni piro. Oh, anggota itu jumlahnya berapa? 90? 100 kakak itu. Nah, 100 orangan. Umek gede ya. Gitu. Harus bisa berkembang. Cara nih bagaimana itu? Wis to, saiki iku. Lek pengajian kuwi lek ana mangane mesti buake sing teko. Ayo pengajian Ahad pagi pada subuh. Itu kalau ada pecelnya dengan yang nggak ada pecelnya, banyak mana? Terus ini rawon nimpali sak mini-mini. Kira-kira dengan yang tidak ada banyak mana?
Itu dia orang yang tadinya nggak ngaji, melok ngaji ya, ono rawon ini kono. Walaupun ngajinya itu sambil khusyuk mau meneng ngono kuwi. Hadirin yang dirahmati Allah, itu ketika kita memberdayakan yang namanya ekonomi keumatan mulai dimonitor ini oleh penguasa itu. Loh, perputaran dana untuk 100 anggota itu luar biasa loh. Coba kalau masing-masing ini sudah memikirkan, tuku pulsa, ojo tuku nang ndi, tuku nang grup dhewe ae. Kemarin saya ngisi Fosilat, forum silaturahim jamaah Masjid Al-Falah, leres gitu. Nah itu, ketuanya itu sohib saya, Brigjen Kusbandi, sarjana hukum, magister hukum, teman sak kelasnya Mahfud MD, gitu, di UII. Itu beliau saya kasih motivasi, harus ada yang namanya koperasi Fosilat, bukan cuma di Raya Darmo, tapi sudah di mana-mana ada. Kenapa sekarang ini potensi yang sedemikian hebat untuk ranting PP Legi ini tidak diberdayakan? Dimanfaatkan loh, dari beras saja loh, perputarannya dahsyat Pak. Banyak kebutuhan sekarang. Apa yang nggak dibutuhkan? Beras butuh enggak? Butuh. Sabun butuh enggak? Kalau memang ada yang bisa bikin sabun, kenapa nggak bikin? Kalau perlu nanti didistribusikan ke cabang-cabang atau ranting-ranting yang lain. Sini ikut paru, kerjasama dengan PJM, kerjasama dengan PDM. Kalau urusan PDM kan tinggal saya ngomong nanti. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, begitu orang Islam ini organisasinya sudah mulai ngurusi politik, dicabut sampai akar-akarnya itu. Makanya orang Islam itu nggak perlu ngomong politik, ngaji politik diawasi terus. Kalau perlu cekelenong itu, lebokno penjara. Loh, salah ya apa? Bikin kerumunan. Podo-podo nggak kerumunane kuno kok gak kena. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita itu seringkali nggak paham. Ditanya ketika kemarin Pilbub ya, Pilbub ini kan ada yang kalah. Begitu yang kalah ini nanya, gimana Ustaz? Yang kalah itu calon wakilnya itu kan teman baik sama saya. Gimana? Ustaz tenang ya, persiapan untuk 3,5 tahun ke depan. Loh, ada yang ngomong begitu. 5 tahun Ustaz, sampai wis tau maca lah peraturannya. Untuk periode ini yang kemarin dilantik jabatan bupati cuma 3,5 tahun. Baru tahu terlalu. Katanya Bang Roma itu terlalu. 3,5 tahun, bukan 5 tahun. 2024 pemilu lagi. Dan kalau nggak sukses, selesai ini semuanya. Apalagi kemarin ada statement dari wakilnya ini. Nanti kepala UPTD-nya itu harus dari organisasi ini. Dananya dialokasikan untuk ini. Sidoarjo itu gak satu organisasi tok loh ya. Kami mau Anda kemanakan? Sing salah sopo? Sing salah ya yang milih-milih kemarin itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak melek politik. Tapi itu sudah tertulis ketika usia kandungan 120 hari, celaka dan bahagia sudah tertulis. Dan yang terakhir itu amal perbuatan itu. Amalnya sudah tertulis. Makanya kalau kita sekarang jadi orang baik, nggak usah terlalu menepuk dada. Dulu saya baik. Orang sekarang baik, besok nggak play banyak. Kenapa nggak play ini? Tadi tewul berarti. Sekarang orang ini mau mokong, besok berubah
jadi seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum Islam berapa kali mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi begitu dia Islam, dahsyat luar biasa dalam pembelaan. Siapa yang nggak takut dengan yang namanya Umar? Iblis pun takut sama Abu Bakar, siapa? Umar bin Khattab itu. Takut luar biasa. Makanya kita ini nggak usah terlalu menepuk dada. Kita itu harus selalu minta kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah aku ke jalanmu yang lurus. Makanya di ayat 34 surat Ibrahim tadi, innal insana ladzalumun kafar, betapa manusia itu sangat zalim, lagi sangat ingkar. Zalim enggak kira-kira? Zalim diberi kesempatan hidup tidak dimanfaatkan untuk menambah kebajikan. Itu zalim. Kafar, kufur. Padahal kita sekarang ini hidup, besok belum tentu loh. Makanya manfaatkan sisa umur. Saya katakan sisa umur, Pak. Yang namanya mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Karena orang sakit banyak yang sembuh. Ternyata dia nggak pakai sakit langsung mati. Itu dihadirin yang dirahmati Allah. Kalau saya berkumpul sama jamaah dari PP Legi ini, saya lihat kok sing wis gak ono ya. Gitu. Ya, kirim Al-Fatihah. Masya Allah, itulah hadirin yang dirahmati Allah. Kita harus sadar bahwa kita semuanya ini bakal mati. Sebelum mati, ayo kita membuat memori yang terbaik, gitu. Karena semua kita ini akan dikenang dengan kebaikannya. Si fulan dikenang, ya Allah, dhisik iku ana wong wis ganteng, sugih, dermawan, gak sombong. Terus ada yang dikenang ngono wong elek meletene gak umum, medhit pisan ngoten iki. Trouble maker gitu. Komplit. Nah, katanya tadi ada sesi tanya jawab. Monggo 1 atau 2 pertanyaan saja. Karena sudah panas ini kelihatannya ini. Jadi pas 10:04. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Samin, monggo silakan angkat tangannya, atau mungkin sudah membuat catatan kertasnya, mungkin bisa diarahkan ke kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yusuf. Saya sudah lama gak datang ke sana Ustaz. Kita terutama di Al-Dakwah. Iya, temannya Pak Sahib. Pak Zahid. Lah nggih. Makanya saya gini, lho, iki kok wong dakwah kok jebus PP Legi gitu ya. Dakwah geluran maksudnya. Nggih, pripun Bapak? Saya tanya yang poin yang keempat ini yang katanya sudah ditulis, yaitu amal perbuatan. Kalau Ustadz bahwa seseorang ini sudah sejak awal sudah dikatakan dia jadi baik, jadi buruk, terus ngapain kita susah-susah seperti datang pengajian seperti ini, Ustaz? Terus kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya data yang saya sampaikan itu satu hadis loh ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi an Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimatin. Jadi ketika usia kandungan itu 120 hari, ada satu perintah kepada malaikat, tulis 4 perkara. Yang pertama adalah bikat bi rizkihi, suruh menulis rizkinya. Makanya nggak usah iri dengan rizki orang lain. Iso asam lambung gitu loh. Rizkinya orang dipikir gitu loh. Oh, kok dia ya yang bisa beli mobil, aku kok enggak. Iso asam lambung temenan wis, enggak usah ngoten niku.
Berikut rizki wa ajalihi, ajalnya sudah ditulis. Jadi likulli syai'in ajal, untuk segala sesuatu itu ada batas waktu. Mik ini ada batas waktunya enggak? Ada, kapan rusaknya. Ini kalau nggak rusak ya nggak payu wong tuh, nggak mik ini. Makanya harus rusak. Kacamata saya ini nanti pada waktunya rusak. Peci yang saya pakai rusak. Bahkan tubuh saya juga akan, tubuhnya jenengan podo ae ngoten niku. Blangkone jenengan nggih ngoten niku. Nah itu hadir. Terus wa amalihi, tertulis di situ amalnya. Jadi nggak boleh kita mengatakan, loh kalau amal sudah tertulis, itu untuk apa saya hadir ke pengajian? Makanya kan kita disuruh tiap rokaat dalam sholat minta ihdinas siratal mustaqim. Tiap duduk di antara dua sujud, kita ini kan selalu minta Rabbi firli warhamni waj'urni warfa'ni wahdini, ya Allah tunjukilah aku. Sudah ada petunjuk di dalam Al-Quran, tapi dia nggak mau merespon itu. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal, sudah ada. Nggak ada yang sia-sia. Cuma saja kita ini tidak pernah tahu loh. Karena Allah itu kalau sudah menutup hati seseorang, udah. Wa may yudlil, kalau Allah wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka nggak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepada orang ini. Percaya enggak? Allah kalau sudah nutup hati seseorang, Rasulullah pun nggak bisa memberi petunjuk. Lanjut, baru setelah itu tertulis syaki am sa'id, celaka atau bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayusbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Nih, jelasnya di sini, yang artinya demi Allah tiada ilah selain Dia. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu kadang-kadang beramal dengan amalan ahli surga sampai antara jarak antara dirinya dengannya tinggal 1 hasta. Jadi orang ini matinya itu tinggal sedikit, kurang sak jengkal begini, terus dia mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Sehingga apa? Dia mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka dan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Masuklah dia ke neraka. Karena apa? Kebaikan itu hapus semuanya. Dia melakukan perbuatan syirik yang menghapus segala kebaikan itu. Dan kalau di lanjutan sini, sungguh kadang-kadang salah seorang dari kamu beramal dengan amalan ahli neraka sampai-sampai jarak antara dirinya dengannya itu tinggal 1 hasta, namun ia telah didahului oleh ketentuan Allah itu, maka ia melaksanakan amalan ahli surga, lantas ia pun masuk ke dalam surga. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia, kita tidak pernah tahu. Makanya gini, jangan pernah kita menunda untuk berbuat baik. Jangan pernah kita ini berlaku malas. Memang malas itu salah satu penyakit hati. Kita mau berbuat baik, nanti saja, betul? Kita suka menunda-nunda tobat. Mau melakukan kebaikan, kita sering kali, nanti saja kalau tua. Siapa yang menjamin usianya sampai tua? Betul. Makanya Rasulullah sampai bersabda, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau punya kesempatan berbuat baik di waktu pagi, jangan tunda sampai datang waktu sore, karena boleh jadi sebelum sore kamu sudah dijemput oleh kematian. Wa idza amsayta fala tantadiris shabah. Kalau punya kesempatan berbuat baik di waktu sore, jangan tunggu besok pagi, karena boleh jadi sebelum pagi sudah dijemput oleh malaikat maut. Terjawab lagi. Nah itu, nggak ada yang sia-sia, karena semuanya sudah tertulis. Maka kita tidak bisa memvonis seseorang, matinya tersenyum. Bagaimana dia nggak pernah bertobat, dia selalu melakukan kejahatan.
Terus orang mumpuni, matinya baik loh, nggak bisa. Kalau dia bukan orang beriman, jelas tempatnya adalah neraka. Do you understand? Yes, gitu. Satu lagi pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada berarti ini sudah selesai. Saya cuma memotivasi penjenengan. Di tubuh kita ini ada darah, Pak. Darah ini ibarat oli di dalam mesin. Kalau oli itu sudah terlalu lama dipakai, nggak diganti, maka kental toh. Kalau sudah kental, itu metabolisme tubuh kita juga sangat tidak baik. Caranya gimana, Ustadz? Jangan malas minum. 2 jam sekali minum segini. Berarti berapa liter? Paling tidak 2 liter. 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Begitu kurang, dehidrasi kita ini. Jangan takut untuk kita ini, nanti kalau saya minum, saya itu gampang pipis. Loh, justru pipis itu bagus, karena di situ dibuang yang namanya racun yang ada di dalam tubuh. Biasakan itu. Jadi nggak boleh malas minum. Minum itu jangan nunggu haus dulu. Kalau nunggu haus, wah masalah nantinya itu. Nah, kalau mau ganti lagi, ya dibekam, ya difasdu, kan begitu. Kalau bekam itu yang bagian luar saja yang dikeluarkan. Kalau fasdu kan diambil dari pembuluh vena. Dari pembuluh vena dikeluarkan berapa? 250 cc tiap bulan. Terjadi yang namanya regenerasi sel darah itu. Insya Allah sehat sudah. Gampang. Penyakit apapun itu muaranya dari darah. Kalau darahnya penjenengan semuanya baik, maka imunitas tubuhnya baik enggak itu? Sudah diajarkan oleh Rasulullah waktu beliau Mi'raj sampai di Baitul Ma'mur sana ketemu malaikat, suruh umatmu itu untuk melakukan 2 pengobatan. Yang pertama al-hijamah wal fasdu, yaitu bekam dan fasdu. 2 perkara ini yang harus diketahui. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya saya hanya bisa mendoakan penjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya. Itu artinya ekonominya sehat, gitu loh. Cocok terus saya jenengan gitu loh. Terus saya doakan hidup kita semuanya ini selalu diberkahi oleh Allah, dan kita selalu dalam bimbingan Allah untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan sampai ajal memisahkan kita. Dan saya doakan keluarga penjenengan masuk kategori keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, sekaligus bisa bersabar atas ujian yang diberikan Allah kepada kita. Karena di balik ujian pasti akan ada kenaikan. Kita pasti mau dinaikkan kelasnya ke kelas yang lebih tinggi, dari muslim ke mukmin, dari mukmin ke muhsin, dari muhsin ke mukhlis, bahkan mencapai muttaqin. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul di majelis taklim seperti ini, tapi kita nantinya berkumpul di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Begitu nanti masuk surga pasti ada yang tanya begini, sampai bendek ngajingan Tuhan kok iso mlebu swarga ya. Loh, menghenyek gitu. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.